ربي بالمصطفى سيدنا يا ربي بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العزة والجلال واسع الكرام العظيم الأفضل، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث لتميم المكارم الأخلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن خامسا فتحرقا. معاشر المسلمين rahimakumullah, tidak ada kalimat yang patut kita ucapkan di malam hari yang penuh dengan keberkahan dan keistimewaan ini adalah selain kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Asyiral muslimin jumlatul mukminin rahimakumullah. Maka manusia alangkah indahnya, ini sangat berbeda dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Ini ada amanat dari Rasulullah SAW kepada menantunya Ali bin Abi Thalib. Ketika ada sebuah amanat yang diberikan oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, tamanna Jibrilu ayyakuna, tamanna telah berangan-angan sopo al-Jibril, malaikat Jibril itu berangan-angan, mengandai-andai, ngahayal, pernah menghayal, pernah mengandai-andai. Mengandai-andainya apa? Mengandai-andainya ayyakuna, seandainya saya ada, kata malaikat Jibril, ayyakuna min bani adama, dari kelompok manusia. Malaikat Jibril itu idealnya, keinginannya ingin menjadi sosok seorang manusia. Itu malaikat. Malaikat sangat cemburu kepada siapa? Kepada manusia. Kenapa? Karena manusia memiliki berbagai kelebihan dibandingkan dengan para malaikat. Malaikat karakteristik keimanannya, sifatnya itu adalah walaupun yazidu wa yazidu, senantiasa bertambah dan juga bertambah, tidak pernah berkurang keimanan malaikat itu. Beda kalau manusia. Kalau manusia kadar keimanannya adalah yazidu wa yanqusu, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang, tergantung situasi dan juga kondisi. Ketika dalam keadaan kepepet, baru kita memohon doa sama Allah. Tapi dalam keadaan kita diberikan kesejahteraan yang lebih, rezeki yang lebih, sangat-sangat melupakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah karakteristik manusia seperti itu. Ketika ditimpa musibah, bencana, kemudian ujian, barulah timbul kesadaran yang dimiliki oleh manusia itu. Tapi pada saat dalam keadaan happy, berbahagia dan lain sebagainya, tidak pernah terfikirkan dan juga teringat bahwa yang memberi rezeki pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kadar keimanan malaikat, yazidu wa yazidu. Kalau manusia yazidu wa yanqusu, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Ketika dalam keadaan ngaji, ngaji ini adalah dicas. Kalau HP itu kalau tanpa dicas lobet. HP kalau tidak dicas itu lobet. Untuk nyetrum, untuk nelfon, untuk nge-WA dan sebagainya, kalau lobet gak mungkin akan nyambung. Tidak bedanya ketika manusia dicasnya adalah dalam keadaan taklim. Dalam keadaan taklim ini pasti jiwanya, ruhnya, hatinya lagi dicas, ditambah. Yang tadinya lupa terhadap Allah menjadi ingat kepada Allah. Yang tadinya jarang untuk berzikir kepada Allah, setelah pengajian banyak berzikir kepada Allah, dicas. HP pun juga sama, dicas. Per satu hari kemudian dicas, 2 hari dicas, bahkan paling kuat HP juga paling 3 hari. 3 hari kekuatannya dicas kembali. Kenapa? Karena sudah lobet. Begitupun kita harus dicas. Dicasnya kalau bisa adalah setiap hari. Sholat adalah merupakan pengecasan.
ngecas jiwa kita, mengecas rohani kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka apa yang dicemburukan oleh malaikat terhadap manusia? Malaikat sangat cemburu terhadap manusia. Yang pertama, kata malaikat apa? Yang pertama itu adalah lisabi khisali sholawatin. Ada 7 perkara yang dicemburukan oleh malaikat terhadap manusia. Manusia bisa melakukan, tetapi malaikat tidak mampu untuk melakukannya. Apa yang bisa dilakukan oleh manusia tetapi tidak bisa dilakukan oleh malaikat? Yang pertama itu adalah ma'al imami wa mujalasatul ulama'i. Yang pertama, manusia itu senantiasa sholat berjamaah dengan sesama makhluk Allah yang paling mulia. Ini adalah keunggulan manusia dibandingkan dengan yang lain, terutama dengan malaikat. Yang pertama itu adalah as-sholawatil khamsi ma'al imam. Manusia itu senantiasa sholat berjamaah bersama dengan imam. Ini adalah keunggulan. Maka alangkah ruginya pada saat kita dalam keadaan sholat sehari-hari kemudian tanpa untuk melaksanakan sholat berjamaah. Mohon maaf, bukan sombong, punten bisa. Mohon maaf, saya menggunakan sorban bukan karena sombong, bukan, nauzubillah. Karena ada sebuah riwayat di dalam kitab Tanqiyul Qaul, orang yang sholat kalau laki-laki 2 rakaat dengan menggunakan sorban itu adalah pahalanya lebih gede daripada orang yang sholat 70 rakaat tanpa sorban. Itu adalah lebih gede. Tetapi kita jarang untuk terimage di dalam pikiran kita, besok saya nanti sholatnya menggunakan sorban nih. Saya khawatir katanya nih, nanti kalau saya pakai sorban suruh mimpin tahlil, nanti saya dikhawatirkan untuk suruh mimpin doa. Padahal ini adalah sunnah-sunnah Nabi. Sunnah Nabi seperti ini, menggunakan sorban. Ketika kita sholat menggunakan sorban sambil dengan sholatnya berjamaah, 2 rakaat kita sholat menggunakan sorban, itu pahalanya lebih gede daripada orang yang sholat 70 rakaat tanpa dengan sorban. Kira-kira nanti kaum bapak di sini besok kira-kira kompak enggak untuk membeli pakaian seragam berupa sorban? Kira-kira ada yang gitu. Ini yang menjanjikannya siapa? Yang menjanjikannya Rasulullah. Tetapi pada saat yang menjanjikannya Rasulullah, punten jeung bahasa Sunda nama, kurang jarang kabita. Kenapa? Karena yang menjanjikannya Nabi. Apalagi sebelum sholat, baik ibu-ibu ataupun bapak-bapak, ini sebelumnya adalah dengan cara bersiwak terlebih dahulu. Dikatakan katanya bersiwak itu adalah udah zaman kuno, udah zaman bukan modern, tetapi zamannya zaman sangat tradisional. Kita menggunakan siwak saja. Pernah ketika zaman Khalifah Utsman radhiyallahu an, ketika orang Islam melakukan peperangan dengan orang-orang kufar, ternyata anehnya orang Islam itu kalah. Orang Islam eleh. Sampai-sampai Utsman bin Affan heran. Ada apa ini? Padahal angkatan laut sudah saya bentuk, angkatan darat sudah ada, perangkat perang sudah ada, tetapi mengapa Islam mengalami kekalahan? Tolong selidiki. Diselidikilah oleh para ajudan-ajudannya. Senjatanya udah lengkap, pasukannya udah banyak, angkatan lautnya sudah ada. Ternyata pada saat diselidiki, laporanlah ajudan Utsman bin Affan bahwa ada salah satu sunnah Nabi yang ditinggalkan oleh umatnya. Apa? Bersiwak. Hanya gara-gara tidak bersiwak, hanya gara-gara melupakan sunnah Nabi, sepertinya itu adalah sepele, padahal itu adalah sangat besar. Kemudian kata Utsman bin Affan, wah berarti ini biang penyakitnya nih. Biang penyakitnya orang Islam pada saat sebelum sholat tidak melakukan untuk bersiwak, sehingga wajar mengalami kekalahan. Kenapa? Tidak menjalankan sunnah Nabi. Beda dengan gosok gigi, Pak. Kalau gosok gigi ini adalah hanya untuk menghilangkan bau mulut saja, bau gigi saja. Tetapi bersiwak itu adalah yang dianjurkan oleh Nabi. Kalau misalkan di sini ada yang pulang dari umroh, pulang ibadah haji, yang kita minta biasanya itu 1 air zam-zam, yang kedua adalah kurma, yang ketiga adalah sorban, perangkat sholat yang lain. Adakah yang minta sama jamaah umroh yang baru pulang dari tanah suci, saya minta siwak? Jarang ada yang minta siwak. Padahal kayu, gosok-gosok itu sama fadilahnya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sebelum sholat kemudian bersiwak terlebih dahulu, ini pahalanya lebih gede daripada orang yang melaksanakan sholat 70 rakaat tanpa bersiwak. Gede kan?
Kira-kira ibu-ibu isukan bersiwak mual? Mual hampir ya. Hampir mual. Nah, soalnya mual. Apa kira-kira nggak mungkin? Kenapa? Karena itu yang menjanjikannya Nabi. Karena yang menjanjikannya adalah Rasulullah. Kalau yang menjanjikannya Nabi, yang menjanjikannya Rasulullah, kita yakin janji Rasulullah itu dosa enggak? Nggak mungkin. Nabi pasti benar janjinya. Tetapi anehnya, kita mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, Nabi kita, tetapi kita jarang untuk mengamalkan isi-isi ajaran sunnah yang kita anggap adalah sepele, padahal itu adalah besar fadilahnya. Betul kan? Nah ini, jadi yang pertama, kelebihan manusia dibandingkan dengan malaikat. Manusia yang pertama itu adalah hisol sholawatul khamsi wal imam. Manusia itu senantiasa sholat berjamaah bersama dengan imam di masjid. Pernah di zaman Nabi ada salah seorang yang buta. Semenjak lahir beliau buta, ditakdirkan oleh Allah tidak bisa melihat. Jarak radius dari rumahnya sampai masjid 2 kilo. Abu Ubaidillah, beliau adalah dilahirkan dalam keadaan buta. Kemudian mintalah dispensasi sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya minta dispensasi. Minta apa? Saya mohon dispensasi supaya sholat subuh saya di rumah. Alasannya apa? Karena gelap katanya. Saya kan nggak bisa melihat. Siang bagaimana? Siang juga gelap. Sore bagaimana? Gelap. Berarti itu adalah bukan alasan. Tetap orang yang radius jaraknya saat di zaman Nabi, radius dari rumah sampai ke masjid 2 kilo, ini dianggapnya tidak sah kalau sholatnya di rumah. Sekarang itu masjid musola, bukan kita yang mencari masjid, bukan kita yang mencari musola, tapi justru musola dan masjid ada di mana-mana yang sedang mencari kita. Betul kan ya? Yang menjadi khawatir saya hanya satu, Pak. Ketika seseorang dalam keadaan ke masjid gak mau, ke musola gak mau, taklim gak mau, pada saat lahir beliau membaca kalimat syahadat, kemudian pada saat sholat menggunakan bacaan syahadat. Awalnya pernikahan di masjid, tetapi kenapa pada saat pernikahan, setelah selesai pernikahan ke masjid jarang, pas mau ke masjid lagi pada saat akan meninggal, pas meninggal baru ingin disolatkan di masjid. Kalau masjid bisa ngomong, seandainya masjid bisa ngomong, wah ini siapa yang meninggal, katanya, kata masjid, saya nggak kenal beliau, saya nggak pernah dijadikan tempat sujud, saya nggak pernah dijadikan tempat berdoa bermunajah olehnya, siapa dia, katanya, kata masjid. Kalau seandainya masjid bisa ngomong, seandainya masjid bisa ngomong, emang lu siapa? Lu hanya dapat pada saat pernikahan ingin di masjid, kemudian sehari-hari nggak pernah ke masjid. Kok kenapa pada saat meninggal dunia ingin disolatkan di masjid? Saya kan nggak kenal sama dirimu. Untungnya kan begitu. Makanya di kita kebanyakan Islamnya itu, mohon maaf, satu. Tapi kalau tidak di sini ya, Islam itu kebanyakan satu, kebanyakan Islam mingguan. Islam mingguan itu orang Islam hanya sholatnya sholat Jumat saja. Ada juga yang Islamnya Islam tahunan. Orang Islam yang melaksanakan ibadah sholatnya dari Idul Fitri saja, yang lainnya enggak, berarti Islamnya itu adalah Islam tahunan. Maka alangkah beruntungnya kalau kita melaksanakan ibadah sholat berjamaah satu waktu. Umat Nabi Muhammad melaksanakan sholat berjamaah satu waktu, oleh Allah dilipat gandakan menjadi 50 rakaat pahalanya, seperti halnya yang dilakukan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Tadi kita sholat isya kan? Sholat isya berjamaah. Ketika kita sholat isya berjamaah, maka pahalanya itu adalah seperti di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW melaksanakan ibadah sholat 50 waktu. Makanya untungnya itu kalau kita sholat berjamaah. Rugi nggak kalau kita tidak sholat berjamaah? Sepertinya rugi gede ya. Nah, rugi gede. Nah, ini keunggulan yang pertama, umat Nabi Muhammad ini adalah bisa sholat berjamaah bersama dengan imam. Nah, bersama dengan imam. Nanti kalau kaitan dengan kaidah fikih dan juga kaidah bagaimana nanti pada saat saya menjadi seorang masbuk dan lain sebagainya, ini adalah nanti kajiannya di dalam kitab fikih. Bisa digunakan dalam kitab takrib, bisa digunakan dengan kitab Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, Kifayatul Ahyar dan lain sebagainya. Itu kajiannya yang lebih mendalam dalam masalah fikih. Nah, ini keunggulan yang pertama, manusia dibandingkan dengan malaikat, manusia itu adalah senantiasa sholat berjamaah bersama dengan imam. Kemudian yang kedua, keunggulan manusia dibandingkan dengan malaikat adalah manusia itu senantiasa
wa mujalasatul ulama. Mujalasatul ulama adalah duduk bersama dengan para ulama. Kalau kita duduk dengan ulama, maka berarti kata Nabi, beliau seperti halnya duduk bersamaku. Kalau kita duduk bersama dengan para ulama, kalau kita memandang ada seorang ulama, makanya kalau misalkan kita curhat nih, kita curhat minta pendapat sama ulama, padahal jawabannya hanya 2 kata. Misalkan kita curhat sama ulama kiai yang sepuh, kata kiai jawabannya apa? Udah, wis sabar, tawakal. Bahasanya cuma 2, sabar dan tawakal. Kita menerimanya dengan penuh bangga dan juga penuh sukacita. Tapi pada saat kita curhat, selain kepada ulama, jawabannya sama. Kita curhat sama teman kita curhat sama tetangga kita, jawabannya sama. Udah, sabar aja sama tawakal. Beda. Yang dirasakan yang keluar dari mulutnya ulama dan juga keluar dari mulutnya bukan ulama itu beda. Kalau keluar dari mulutnya ulama, kita mendengar kata ulama, udah sabar. Iya ya. Bisa langsung dirasakan oleh hati kita. Kita curhat sama ustazah, udah istiqomah, bisa langsung dirasakan oleh jiwa kita. Tapi kalau kita curhatnya sama bukan orang yang ahlinya, padahal jawabannya sama, sabar, udah sabar, udah, beda, bisa dirasakan oleh hati kita, itu beda lain. Kalau kita sering wa mujalasatul ulama, duduk bersama dengan para ulama. Kayak kalau di rumah, mohon maaf nih, saya pernah mengkaji dalam kitab Mukhtasar Hadis, kalau di rumah kita pasang foto para alim ulama, foto para habaib, aulia dan sebagainya, itu nanti akan mengundang kepada keberkahan dan juga akan mengundang malaikat rahmat. Kalau di rumah kita, di depan kita dipasang nih, 1 ada foto ulama, misalkan Mbah Maimun Zubair almarhum Mahfudlah. Yang kedua misalkan ada foto Abah Guru Sekumpul, ada Abah Lutfi, ada Habib Rizik dan sebagainya. Itu adalah mengundang terhadap malaikat rahmat. Dan beliau malaikat rahmat ketika di rumah kita dipasang foto-foto ulama, ini akan menginap di rumah kita minimal 2 sampai dengan 7 hari. Orang tuh kudu usaha sebetulnya mah. Tuh kudu bebeakan. Hanya yang disayangkan di kita karena pembinaan diri kita sama anak kita itu beda. Yang dipasang di rumah kita itu adalah tokoh-tokoh yang sensasional, artis, di kamar, pemain bola. Bagaimana mungkin malaikat rahmat itu akan senang terhadap rumah kita? Foto Cristiano Ronaldo kemarin Argentina juara, foto Lionel Messi, foto kipernya, wah katanya nih, ini nggak mungkin ngundang berkah. Justru yang ngundang keberkahan itu adalah di setiap penjuru rumah kita, di depan rumah kita, kemudian ruang tamu kita, pasanglah berbagai foto ulama yang benar-benar ulama yang sudah mukasyafah. Ada di rumahnya yang sudah pasang foto ulama minimal 5, ada enggak? Lebih banyak mana foto ulama sama foto pemain bola? Ayo, lebih banyak mana? Kalau anak kita senangnya main bola, pasti posternya poster pemain bola kan? Kalau anak kita senangnya terhadap artis, 1 ada artis misalkan Gisel, lah si Gisel iya Ailuna Muaya, Sahadei, Cutari, wah itu pelaku semua. Bagaimana mungkin akan mengundang keberkahan? Makanya kalau kita ingin mengundang keberkahan, ini adalah adanya foto ulama. Salah satunya, mengapa tadi malaikat sangat cemburu terhadap manusia? Karena manusia senantiasa wa mujalasatul ulama, duduk bersama dengan para. Makanya hati-hati dengan ulama. Ulama itu darahnya beracun. Ulama itu darahnya sangat berbisa, sangat beracun. Ketika ada orang yang ngeyel, yang meledek, yang mengicek, bahasa orang ngecek apa tuh? Terhadap para ulama, tunggu akibatnya. Siapapun ulamanya, memang apa yang pernah kita berikan yang terbaik untuk wilayah kita, untuk negara kita, sampai-sampai para kiai dibully, sampai-sampai para habaib dibully, diedit fotonya, dijadikan meme dan sebagainya. Wah, kualak dunia akhirat itu manguslah. Kenapa? Karena ulama wasatul anbiya darahnya sangat beracun, bisa dirasakan. Paling jago, paling ringan ketika ada orang yang senantiasa menghina para alim ulama. Paling ringan itu adalah matinya sangat mengenaskan.
paling ringan itu, dicabut nyawanya susah. Wah, sedikit-sedikit malaikat gemes banget tuh. Kayak jangan pernah lepas dengan wa mujalasatul ulama, duduklah dengan para alim ulama. Cikarang Selatan gudangnya ulama, ada di Nambo, Ki Hasan Basri, itu teman seperjuangan saya secara pribadi. Beliau yang mimpin di Masjid Majelis Manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau seperjuangan waktu pesantren dengan pribadi di Bandung di pesantren Al-Mardiyatul Islamiyah. Ada kemudian di daerah Kiai Mustafa. Banyak kiai di wilayah-wilayah Cikarang Selatan. Ada di sini ketua MUI-nya, Kiai Haji Mas Duki dan sebagainya. Banyaklah. Makanya kita harus banyak silaturahmi dengan para alim. Di kita kalau lebaran nih, kalau kita lebaran sudah dipikirkan oleh kita, nanti lebaran blok ini, wilayah ini akan jalan-jalan kemana ya? Terus dipikirkan ya. Yang dipikirkan oleh kita satu, sebelum lebaran saja, puasa belum muncul, ini sudah dipikirkan. Baju nanti belinya gimana? Udah beli baju dari sekarang. Untuk baju anak saya seperti apa? Baju istri saya seperti apa? Baju suami saya seperti apa? Udah dipikirkan itu. Yang jarang dipikirkan pada saat setelah lebaran, apakah yang dituju awal itu adalah silaturahmi dulu kepada para alim ulama, atau justru kita lebih banyak untuk memikirkan, mencurahkan, mengeluarkan rupiah ke tempat-tempat tertentu. Ke Taman Safari, Bu, sekarang itu karcisnya berapa? 300.000 seorang. Kalau kita sekeluarga 5 orang itu sudah 1,5 juta. Taman Safari, kita hanya ingin lihat macan, hanya ingin lihat gajah, hanya ingin lihat, mohon maaf, bool monyet, 300.000. Tapi pada saat kita kunjungan ke kiai, ke ulama sepuh, apakah kita ngasih? Paling jago 200.000. Itu juga sekeluarga. Kalau kita kunjungan tuh, setelah itu baru silakan lah. Yang namanya refreshing itu perlu. Supaya apa? Supaya tidak mumet otak itu. Otak tidak mumet, tetapi jangan pernah terpikirkan yang pertama adalah untuk silaturahmi dulu kepada misalkan binatang, tapi silaturahmi lah kepada para alim ulama terlebih dahulu, biar nambah barokah. Jadi yang kedua, keunggulan manusia dibandingkan dengan malaikat, manusia itu senantiasa mujalasatul ulama, duduk bersama dengan para alim ulama. Kemudian yang ketiga itu adalah wa iyadatil maridi, manusia itu senantiasa menjenguk orang yang sakit. Sunnahnya adalah 3 hari. Setelah 3 hari itu tidak menjadi sunnah. Ada tetangga teman kita yang sakit sudah 3 hari, kita mendengar informasi jamaah pengajian di musola Al-Ikhlas ada yang sakit, kita kunjungan sebelum 3 hari. Kita baru pegang tangannya, itu sudah menjadi obat. Jangankan untuk memikirkan makanan, memikirkan minuman. Orang yang sakit itu dikasih makanan yang manis itu terasa pahit. Tapi obatnya adalah bukan makanan, obatnya adalah bukan minuman, tapi obatnya adalah dengan kunjungan silaturahmi akan mengurangi rasa sakit si penderita itu. Kita bisa merasakan kalau kita sakit, ada yang ngejenguk, aduh. Tadinya kita berbaring, ternyata ada yang datang. Kita bisa memaksakan diri untuk duduk. Aduh, alhamdulillah sekarang katanya sudah segar. Pegang pak tangannya sebagai kafaroh dosa. Orang yang sakit ini akan terjadi kafaroh dosa. Kafaroh dosa, hilang dosa-dosa orang yang sakit. Orang yang menjenguk sama, ketika memegang tangan yang sakit, bagian yang sakit si penderita, kita pegang, sakit apa? Itu sebagai kafaroh dosa, kifarat dosa kita. Kita sadari bahwa kita ini adalah banyak dosa. Makanya pada saat ada tetangga kita, teman kita yang dalam keadaan di rumah sakit, perbanyaklah untuk menjenguk orang yang sakit. Kemana? Ke rumah sakit tuh. Banyak tuh orang-orang sakit. Makanya kita jangan sampai meniadakan dan juga mengacukan terhadap tetangga kita yang dalam keadaan sakit. Orang yang sakit itu adalah sebagai kafaroh. Nah, kafaroh itu adalah penebus. Orang yang sakit kemudian ikhlas, sabar, maka penyakitnya itu akan hilang dan dosanya akan berguguran. Malaikat gak mungkin yang namanya menjenguk orang yang sakit. Malaikat enggak. Makanya manusia itu adalah bisa menjenguk orang-orang yang sakit, bisa mengurangi rasa sakit dari si penderita itu. Kemudian yang berikutnya, wa tasbi'il zanazati, mengiring jenazah. Kalau kita mengiring jenazah, sunnahnya itu adalah sampai dengan menguburkan.
Kalau yang awalnya kita melayat, kemudian sampai dengan hanya mengasih amplop ke dalam baskom, kemudian kita pulang, tidak ikut nyolatkan, tidak ikut untuk menguburkan, pahalanya adalah hanya kirton, hanya satu buah gunung. Tapi pada saat kita sampai dengan menjenguk, melayat, kemudian ikut serta menyaksikan, memandikan, bukan berarti kita melihat, kemudian sampai dengan menguburkan, itu adalah pahalanya seperti kirtonil jabalani, seperti 2 buah gunung Uhud, segede 2 buah gunung Uhud itu pahalanya. Kalau kita melayatnya sampai dengan menguburkannya, kita biasa sampai apa tuh? Menguburkan? Melayat jenazah itu sunnahnya kalau Imam Syafi'i berapa hari? Bukan saat itu, tapi 3 hari berturut-turut. Hari ini kita melayat, hari berikutnya adalah sama melayat. Untuk apa? Untuk supaya keluarganya tidak merasa kehilangan, tidak berkelanjutan dalam dukanya. 3 hari sunnahnya itu. Kita kalau melayat berapa hari? Sehari? Saat itu setengah jam udah pulang. Kenapa? Karena kita langsung kerja. 2 hari, 3 hari, 7 hari, itu lebih utama. Sekarang pertanyaannya, pada saat yang namanya tasbih zanazati, mengiringi jenazah, kemudian kita sambil dengan sodakoh, kemudian kita ikut yang namanya tahlilan di orang-orang yang sedang dalam keadaan berduka keluarganya, apakah diperbolehkan memakan makanan itu? Ternyata Imam Rohi Imam Ahmad mengatakan diperbolehkan. Istami'u ala tu'amikum wazkurusmallahi yubarik lakum fi. Ini kita bisa membantah bagi keterangan-keterangan orang-orang Wahaboy yang mengatakan tahlilan itu bid'ah, yang mengatakan menghantarkan jenazah itu bid'ah, yang menghantarkan kita menyediakan fasilitas makanan dan juga minuman itu bid'ah. Itu ada dalam keterangan Roh Imam Ahmad radhiyallahu an, ijtami'u ala ta'amikum wazkurusmallahi yubarik lakum fi. Ketika dalam makanan dan juga minuman hasil diundang, ada seseorang yang mengundang. Seorang mengundang apa? Untuk mendoakan. Untuk apa? Misalkan untuk akikah, untuk acara selamatan, disediakanlah yang namanya makanan dan juga minuman. Pada saat makanan dan minuman itu, setelah dibacakan rotib, setelah dibacakan yang namanya mahalul qiyam, bacakan kitab al-barzanji dan sebagainya. Nah, ini namanya apa? Istami'u ala tu'amikum wazkurusmallahi yubarik lakum fi. Di dalam makanan dan juga minuman tersebut terdapat sebuah keberkahan. Makanya setelah pulang dari sini, makanan minuman tidak boleh untuk disisakan. Minum salobana, bungkang-bungkang dah. Minum, makanan minum. Kemudian makanan dibakar, minuman diminum. Kenapa? Ada keberkahan di dalam makanan itu. Ada. Kayak jangan sampai kita terjebak. Waduh, ini katanya sebentar-sebentar mudah untuk mencap, wah ini katanya bidah, ini katanya tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, wah ini berarti ngajinya belum tuntas. Itu kalau ngajinya belum tuntas itu mudah untuk mengkafir-kafirkan seseorang. Nah, ini kelebihan manusia, wa tasbi'ud zanazah, senantiasa mengiringi jenazah. Nah, kemudian ada yang keempat wasyaqqal ma'i, manusia itu senantiasa menyediakan air terhadap siapa? Terhadap orang yang haus. Makanya pada saat ada tamu yang datang, ada tamu bertamu ke rumah kita, entah itu tetangga atau saudara, sediakan makanan dan juga minuman yang terbaik. Kemudian pada saat tamu itu pulang, jangan sampai pandangan kita itu, tamu pada saat pulang keluar dari ruang tamu kita langsung tutup pintu. Sampai, kalau Nabi itu, sampai sudah terlihat oleh pandangannya, baru Nabi itu masuk ke dalam rumahnya. Kalau kita, ada tamu datang ke rumah kita, langsung assalamualaikum, tutup, tamu pulang, kita langsung masuk pintu. Ajaran Nabi adalah ketika tamu itu adalah pulang, kemudian sampai dengan Nabi tidak melihat pandangan seorang tamu itu, baru Nabi masuk ke dalam rumahnya. Sediakan fasilitas yang terbaik, airnya apa, makanannya apa, kita pasti bisa untuk mengidentifikasi orang merek susu kosia ya. Misalkan ada bolu, kemudian ada makanan yang ringan yang kacang, ternyata tamu itu lebih memilih makanan yang berat-berat, wah berarti tamu ini laparan ya, pasti laparan, pasti hayang dahar ya. Sediakan kambing, kerbau dan lain sebagainya, sediain tuh makanan-makanan yang terbaik. Kenapa? Karena tamu pada saat datang ke rumah kita, kita enggak tahu itu justru adalah utusan dari Allah yang telah menggerakkan hatinya untuk datang ke tempat itu. Ada peminta,
ada pengemis datang ke rumah kita, kemudian dengan minta sedekah dan sebagainya, kita apakah dengan perkataan maaf atau apa? Biasanya pada saat ada pengemis yang datang ke rumah kita, Waalaikum, Bapak, Ibu, mohon sumbangannya. Kita jawabannya adalah maaf. Kok maaf? Pengemis itu bukan butuh maaf. Pengemis adalah butuh duit. Emang nggak punya uang 1.000, uang 2.000? Kita biasanya maaf. Padahal di dompet ada ATM jutaan. Padahal ada di yang namanya locker. Padahal ada yang namanya di berangkas. Saya dengan uang 1.000, 2.000, kalau saya amanat sama istri begitu, sama anak udah membiasakan. Siapapun orangnya, pengemis ataupun orang yang dianggap pakaiannya kucel, ada yang minta ke rumah, tolong sediain. Gue sedia saya mah, duit ribuan ngahaja patalaya. Ayo odong-odong 2.000, ondel-ondel 2.000, pengemis 2.000, tukang amen 2.000. Siapa tahu mereka itu memang digerakkan hatinya oleh Allah supaya harta kita dilipat gandakan. Cuman kita kebanyakannya maaf. Pengemis bukan butuh kalimat maaf, tapi beliau adalah butuh untuk isi perut. Biasanya kalau kita begitu, wah sayang dengan uang 1.000, 2.000 juga sayang kan gitunya. Nah kita harus yang namanya memberikan minuman terhadap orang yang dalam keadaan haus. Kemudian yang berikutnya, keunggulan manusia dibandingkan dengan malaikat. Makanya malaikat cemburu, manusia itu senantiasa wasulhu bainal isnaini. Manusia senantiasa mendamaikan ada dua orang yang berselisih paham. Mendamaikan ketika ada dua pendapat yang kontradiktif. Itu hanya bisa dimiliki oleh manusia. Manusia bisa menjadi pengadil, manusia bisa menjadi hakim, tetapi manusia bukan sebagai eksekusi, bukan eksekutor. Yang jadi eksekutor adalah hakikatnya dari Allah. Manusia hanya bisa mendamaikan. Ada dua tetangga kita yang berselisihan paham, sehingga ketika ada perselisihan paham atau pendapat, kita yang mendamaikannya. Ada urusan-urusan yang penting, manusia ialah yang bisa mendamaikannya. Malaikat tidak bisa diperkenankan untuk itu. Kenapa? Karena tugas malaikat hanya untuk ibadah. Ada yang nanya begini, malaikat Jibril tugasnya apa? Menyampaikan. Malaikat Mikail nurunkan rizki. Malaikat Israfil tiup trompet sangskala. Ijrail cabut nyawa. Munkar Nakir tuh alam kubur. Raqib pencatat alam baik. Atid Malik neraka. Ridwan. Ada yang nanya, Pak sekarang katanya malaikat Jibril tugasnya apa? Kenapa? Karena tugasnya sudah selesai, menyampaikan wahyu. Yang terakhir kan surat apa tuh? Surah Al-Maidah ayat 3. Wahyu yang terakhir yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah surah Al-Maidah ayat, ada yang hafal bunyinya? Enggak. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Di mana tuh? Oh di Bukit Sofa. Terakhir itu yang diterima oleh Nabi Muhammad, wahyu yang diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Tugasnya berarti selesai. Sekarang lagi ngapain? Apakah nganggur? Apakah lagi bikin proposal untuk cari kerja? Malaikat Israfil tugasnya adalah meniup trompet. Sekarang belum ditiup trompet, berarti sekarang nganggur. Tugas malaikat dalam keadaan sujud beribadah setiap saat, tidak pernah untuk berhenti. Kemudian ada yang keenam. Yang keenam itu adalah wa ikramul jari. Manusia itu kelebihannya dibandingkan dengan malaikat adalah suka memuliakan tetangga. Suka memuliakan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarah. Barang siapa yang disebut beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumil akhir, fal yukrim, maka muliakanlah jarah, muliakanlah tetangga. Kalau ada tetangga yang satu dengan tetangga yang lain saling bermusuhan, berarti sama saja tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Makanya al-muslim, akhul muslim, orang Islam dengan Islam adalah bersaudara.
Adapun beda pendapat dan lain sebagainya itu adalah wajar. Lain kepala, lain pendapat. Termasuk beda pendapatan. Beda kepala, beda pendapatan. Tetangga dengan tetangga itu adalah harus satu sama lain saling ya kan. Ada tetangga kita yang kebeli mobil, kita cukup mengucapkan alhamdulillah. Jangan pernah untuk ada unsur syirik. Alhamdulillah tetangga saya udah kebeli mobil, nanti pada saat saya ada kebutuhan akan mudik bisa minjem sama tetangga saya. Kan begitu. Ada tetangga kita kebeli kapal pesiar, kita alhamdulillah. Ini mah pas sirik-sirik, tetangga beli motor, iya sirik, tetangga beli mobil, pae. Kenapa? Karena memang iri. Harus satu sama lain saling memuliakan antara tetangga. Wal yatimi. Kemudian yang berikutnya, manusia itu dibandingkan dengan malaikat senantiasa memuliakan anak yatim. Ketika ada anak yatim di sini yang tidak terurus, sampai kelaparan, tidak makan 3 hari 3 malam, sampai busung lapar. Wilayah ini padahal ahli ibadah semua. Tahajudnya rajin, duhanya TOP BGT, sholat berjamaahnya mantap, nggak pernah ketinggalan. Tapi ada anak yatim terlantarkan. Semua kampung ini ahli neraka. Jangan sampai ada di kelompok kita anak yatim yang tidak terperhatikan. Harus benar-benar diperhatikan. Ketika kita mengurus anak yatim dan juga membiayai dan lain sebagainya, yakinlah itu tidak akan pernah menjadi diri kita bangkrut usahanya. Justru ini adalah merupakan ladang berkah kita dan juga ladang investasi dunia akhirat. Ada tetangga saya terus terang, Pak, sekarang sudah almarhum, beliau awalnya adalah pengusaha jok. Pengusaha jok, kemudian ada anak yatim dari kecil, beliau rawat sampai dengan beliau bisa usaha. Akhirnya usaha beliau meningkat, melejit banget. Sampai kebeli rumah, kebeli kendaraan, beberapa kendaraan, bukan hanya 1 2 bahkan 10. Bukan hoak ini. Kenapa? Karena ngurus anak yatim dengan penuh dengan ikhlas. Karena anak yatim kalau ngasih duit, oh, pegang kepalanya, usap rambutnya, sunnahnya. Usap sambil dengan minta doa, doainnya. Anak yatim cuma mengucapkan amin, udah itu menjadi doa kita. Itu anak yatim, doanya sangat mustajab, sangat manjur. Apalagi kalau kita menghardik, menganiaya, Masya Allah. Ini berarti orang yang tidak punya pri keyatiman, bukan pri kemanusiaan lagi. Orang yang tidak punya pri keyatiman. Jangan sampai di lingkungan kita ada anak yatim yang kurang terperhatikan nasibnya. Biaya pendidikannya, biaya untuk sekolahnya, makannya, dan sehari-harinya, insya Allah Allah akan ganti dengan berlipat ganda. Mudah-mudahan ya, jangan sampai turun muncul kemurkaan dari Allah karena kita meniadakan dan juga mengacuhkan ada anak yatim yang terlantar di lingkungan kita. Insya Allah kalau di lingkungan ini sudah rutin ya Kak Ustadz ya? Sudah rutin ya? Ngasihnya berapa tuh? 100.000? 100.000, kadang-kadang diambil sama emaknya, habis sama emaknya tuh. Waduh, kata emaknya dijadikan ladang proyek, lumayan juga nih. Ini dari 1, donatur 1, donatur 2, kemudian dari perusahaan, wah lumayan katanya. Buatkan hal-hal yang lebih bermanfaat untuk kepentingan masa depan anak yatim itu. Insya Allah tidak sedikit dari anak-anak yatim yang terperhatikan akhirnya akan menjadi orang-orang yang sukses. Nih, jadi perhatikan oleh kita kepentingan orang anak yatim. Kemudian yang berikutnya adalah fahris ala zalika, maka pelihara, memelihara sesuatu yang baik yang telah disebutkan tadi. Arti dalam fahris di sini adalah bisa jadi al istiqomah, kudu istiqom, ibadahnya harus istiqom, sholat 5 waktu bersama dengan imam istiqomah. Ketika ada tetangga kita, ada handai tolan kita yang dalam keadaan sakit, istiqomah kita untuk membantunya. Ini harus. Kemudian kita memuliakan tetangga, harus, ini harus biarpun kata orang, wah lu ada maunya, biarin. Yang penting penilaian itu adalah hanya dari Allah. Nah, kemudian ini yang bisa dijadikan standar. Malaikat mengalami kecemburuan terhadap manusia yang tidak dimiliki karakteristik oleh malaikat itu sendiri. Hanya manusia ya yang memiliki karakter-karakter tersebut, sehingga malaikat mengalami cemburu terhadap manusia. Kita lebih beruntung dijadikan manusia, sangat beruntung. Kita sangat beruntung dijadikan manusia yang telah diberikan potensi-potensi yang terbaik. Ada unsur rohaninya, ada unsur jasmaninya,
ada unsur nafsunya, ada unsur akalnya, ada unsur apanya, syahwatiahnya itu ada. Manusia itu adalah komplit, hanya tergantung dari diri kita. Potensi yang telah diberikan oleh Allah silahkan untuk dipilih dan juga dipilah mana yang terbaik untuk limaslahatin nafsi, untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Manusia diberikan potensi untuk memikirkan yang terbaik, yang benar dan yang salah, antara yang hak dan juga yang batil. Makhluk yang lain tidak. Setan memikirkan yang jahat terus. Malaikat tidak diberikan nafsu dan juga tidak diberikan akal, hanya diberikan syahwat ibadah saja. Kalau kita, masya Allah, luar biasa, sudah ada di gambaran oleh kita. Karena itu ketika kita istiqomah, yakinlah keridhaan Allah akan tiba sedemikian rupa, kedamaian, keterantaman, kemudian keselamatan dunia dan akhirat kita akan raih. Walaupun memang kita jarang ibadah, mohon maaf, misalkan kita jarang ibadah, yakinlah Allah tidak akan pernah rugi. Kita tidak sholat berjamaah, Allah tidak akan rugi. Kita tidak zakat, Allah tidak rugi. Kita tidak melaksanakan sholat berjamaah, Allah pun juga tidak rugi. Karena Allah sudah maha segala-galanya. Kita melaksanakan ibadah yang berjamaah, Allah pun juga tidak untung. Kita sering sodakoh, Allah pun juga tidak untung. Karena Allah sudah maha segala-galanya. Hanya tinggal kita maunya milih yang A ataupun yang B. Kita yang tidak dibutuhkan oleh Allah, tapi justrulah kita yang butuhkan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah 7 keistimewaan manusia dibandingkan dengan malaikat menurut Nabi Muhammad SAW yang disampaikan terhadap anaknya ataupun menantunya Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Wabil khusus untuk diri pribadi, umumnya kepada jamaah sekalian, saya hanya berharap dan berdoa mudah-mudahan ini di wilayah ini melahirkan ahli-ahli agama, melahirkan orang-orang yang ahli-ahli ilmu, melahirkan orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang ahli taat, dijauhkan dari orang-orang yang ahli maksiat dan juga orang-orang yang ahli ingkar, sehingga wilayah kita yang kita cintai di perumahan wahana ini senantiasa keberkahan melimpah sepanjang masa dari awal ila yaumil qiyamah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.